Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang raja yang rela turun tahta demi wanita yang dicintainya? Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup Raja Edward VIII. Dan jika di pembahasan kali ini ada info yang kurang tepat dan kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Edward lahir pada tanggal 23 Juni 1894 di White Lodge, Richmond Park, yang terletak di pinggiran kota London pada masa kekuasaan nenek buyut mereka yaitu Ratu Victoria. Ia adalah putra sulung dari Raja George V dan Ratu Mary. Dari pihak ayahnya, Edward adalah cucu dari Raja Edward VII dan Ratu Alexandra. Sedangkan ibu Edward adalah putri sulung Francis, Adipati Tek, dan istrinya Putri Mary Adelaide dari Cambridge. Pada saat kelahirannya, ia berada di urutan ketiga dalam garis suksesi menuju singgasana, setelah kakek dan ayahnya. Ia dibaptis dengan nama Edward Albert Christian George Andrew Patrick David di Green Drawing Room yang terletak di White Lodge pada 16 Juli 1894 oleh Edward White Benson, yang merupakan Uskup Agung Canterbury. Ia dikenal di keluarga dan teman-teman dekatnya dengan nama terakhirnya yaitu David. Saat masih kecil, Edward dan adiknya lebih sering menghabiskan waktu dengan pengasuhnya daripada orang tuanya. Itu sebenarnya adalah hal yang lazim di kalangan bangsawan kelas atas pada saat itu. Salah satu pengasuh Edward suka melakukan kekerasan kepada dirinya. Pengasuh tersebut kemudian dipecat setelah perilaku kekerasannya itu terungkap. Singkat cerita, Edward kemudian menjalani ujian untuk masuk ke Royal Naval College, Osborne, dan akhirnya ia masuk ke sana pada tahun 1907. Setelah menjalani masa 2 tahun pendidikan di Osborne College, Edward pindah ke Royal Naval College di Dartmouth. Edward menjadi Adipati Cornwall dan Adipati Rothesay pada 6 Mei 1910 saat ayahnya naik tahta menjadi George V saat kematian Edward VII. Ia lalu dianugerahi gelar Pangeran Wales dan Worcester sebulan kemudian pada 23 Juni 1910, saat ulang tahunnya yang ke-16. Persiapan menjadi raja di masa depan dimulai lebih awal, dan akhirnya ia ditarik dari pendidikannya di Akademi Angkatan Laut lebih awal dari jadwal kelulusannya. Ia lalu ditempatkan sebagai perwira muda di kapal perang Hindustan, dan lalu masuk ke Magdalen College, Oxford, di mana di sana menurut para pembuat biografinya, ia tidak siap secara intelektualis. Ia meninggalkan Oxford setelah 8 kali percobaan tanpa lulus dengan satupun gelar akademik. Namun ia terkenal sebagai penunggang kuda yang handal. Ia juga belajar bermain polo dengan klub di universitas. Di sisi lain, Edward juga dikenal sebagai seorang pria yang playboy dan suka dengan wanita yang sudah bersuami. Perilaku Edward yang sembrono dan gila wanita selama dekade 1920-an dan 1930-an mengkhawatirkan Perdana Menteri Stanley Baldwin, Raja George V, dan mereka yang dekat dengan pangeran. Pada tahun 1930, Raja George V memberikan kepada Edward Fort Belvedere di Windsor Great Park, di mana di sana ia melanjutkan hubungannya dengan beberapa wanita yang sudah menikah, termasuk Freda Dudley Ward dan Lady Furness, istri seorang bangsawan Inggris yang berasal dari Amerika Serikat. Lady Furness kemudian juga mengenalkan Edward kepada temannya yang bernama Wallis Simpson. Wallis adalah wanita yang tercatat telah 2 kali menikah. Ia telah bercerai dengan suami pertamanya yang merupakan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Win Spencer pada tahun 1927. Suami keduanya adalah Ernest Simpson yang merupakan seorang pengusaha. Wallis Simpson dan Pangeran Wales lalu diterima oleh publik sebagai sepasang kekasih, sedangkan Lady Furness lalu bepergian ke luar negeri. Hubungan Edward dan Wallis bagaimanapun semakin melemahkan hubungan Edward dengan ayahnya. Meskipun orang tua Edward telah bertemu dengan Wallis di istana Buckingham pada tahun 1935, mereka memutuskan untuk tidak menerima Wallis menjadi keluarga kerajaan. Dan Edward secara resmi dilantik menjadi Pangeran Wales pada sebuah upacara di Castle Caernarfon
pada 13 Juli 1911. Saat Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Edward telah mencapai usia minimum untuk berpartisipasi dalam kedinasan perang dan bersemangat akan itu. Ia bergabung pada Satuan Grenadier Guard pada Juni 1914. Dan meskipun Edward berkeinginan untuk bertempur di garis depan, Menteri Peperangan Lord Kitchener menolak keinginan tersebut karena menurutnya akan sangat berbahaya jika pewaris tahta akan ditangkap oleh musuh. Perannya di dalam perang, walaupun terbatas, membuatnya populer di kalangan para veteran. Ia melakukan penerbangan militer pertamanya pada tahun 1918, lalu ia kemudian memperoleh lisensi pilotnya. Pada 18 Januari 1919, adik Edward paling muda, yaitu Pangeran John, meninggal saat usianya masih 13 tahun setelah menderita epilepsi. Selama dekade 1920-an, Edward sebagai Pangeran Wales mewakili ayahnya baik di Inggris maupun ke luar negeri dalam berbagai kesempatan. Penampilan dan statusnya yang belum menikah membuatnya mendapat banyak perhatian dari khalayak umum. Ia adalah selebriti yang paling sering difoto pada saat itu. Edward terlibat dalam sekitar 16 tur ke daerah yang dilanda kemiskinan di penjuru Imperium Britania pada periode antara 1919 hingga 1935. Pada tahun 1929, Sir Alexander Lake, tokoh terkemuka Partai Konservatif di Inggris Utara, mengajaknya dalam kunjungan ke tambang batu bara di Country Durham dan Northumberland selama 3 hari, di mana di daerah-daerah tersebut banyak terdapat pengangguran. Dari Januari hingga April 1931, Pangeran Wales dan adiknya Pangeran George bepergian sejauh 18.000 mil dalam tur ke Amerika Selatan dengan menaiki kapal Oropesa dan kembali lewat Paris dengan penerbangan Imperial Airways dari Bandar Udara Le Bourget yang mendarat secara spesial di Windsor Great Park. Raja George V mangkat pada 20 Januari 1936 dan Edward menggantikannya sebagai Raja Edward VIII. Ia menjadi penguasa monarki Imperial Britania Raya pertama yang menerbangkan pesawat dari Sandringham ke London untuk menuju ke Dewan Aksesinya. Pada bulan Agustus dan September, Edward dan Wallis berlayar di Mediterania Timur menaiki yacht Nahlin. Saat bulan Oktober menjadi jelas bahwa raja baru ini berniat menikahi wanita itu, terutama saat pengajuan cerai Wallis Simpson dengan suami keduanya diberikan kepada pengadilan di Ipswich. Meskipun gosip-gosip mengenai hal ini sudah tersebar luas di Amerika Serikat, pers di Inggris tidak memberitakannya sehingga publik baru mengetahui hal ini pada awal Desember. Pada tanggal 16 November 1936, Edward mengundang Perdana Menteri Baldwin ke Istana Buckingham dan mengungkapkan keinginannya menikahi Wallis Simpson saat nanti jika ia sudah resmi bercerai dan bisa dinikahi lagi. Baldwin lalu mengungkapkan bahwa niat pernikahan ini tidak dapat diterima, mengingat Wallis adalah wanita yang sudah pernah menikah dan karena hal itu maka rakyat tidak akan menerima Wallis Simpson sebagai ratu. Sebagai raja, Edward adalah kepala gereja dan para rohaniwan berharap kepadanya agar mendukung ajaran-ajaran gereja. Uskup Agung Cosmo Gardenlang sangat vokal bersikeras bahwa Edward harus turun tahta jika ingin melanjutkan niatnya itu. Edward mengajukan solusi alternatif, yaitu pernikahan tangan kiri, di mana setelah menikah ia akan tetap menjadi raja, namun Wallis Simpson tidak akan menjadi permaisuri. Wallis akan tetap diberi gelar yang secara posisi di bawah permaisuri, dan anak-anak yang mereka punya tidak akan mewarisi tahta raja. Solusi ini sebenarnya didukung secara pribadi oleh politisi senior Winston Churchill, dan beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa ia sudah merancang rencana dari solusi tersebut. Pada beberapa kesempatan, solusi ini ditolak oleh Kabinet Britania Raya dan Gubernur Dominion. Edward lalu berkata pada Baldwin bahwa ia akan turun tahta jika ia tidak bisa menikahi Wallis Simpson. Baldwin lalu datang kepada Edward dengan 3 pilihan, yaitu membatalkan rencana pernikahannya, tetap menikah dan melawan keinginan para menterinya, atau turun tahta. Jelas Edward tidak akan membatalkan pernikahannya dengan Wallis, dan ia tahu jika ia melawan keinginan para menterinya, maka akan menyebabkan pemerintahan membubarkan diri dan menyebabkan krisis konstitusional. Dan karena hal itu, ia memilih untuk turun tahta. Edward menandatangani dokumen-dokumen turun tahta di Fort Belvedere pada 10 Desember 1936.
Pada malam tanggal 11 Desember 1936, Edward, yang sudah kembali menjadi pangeran, menjelaskan keputusannya turun tahta melalui siaran radio yang disiarkan ke seluruh dunia. Kata-kata yang cukup terkenal adalah, "Saya merasakan bahwa tidak mungkin bagi saya untuk mengemban tanggung jawab yang berat dan menjalankan tugas sebagai raja tanpa dukungan dari wanita yang saya cintai." Ia juga menambahkan, "Keputusan ini benar-benar dari saya sendiri, dan orang-orang lain yang terlibat telah berusaha dengan sekuat tenaga mencoba membujuk saya untuk mengambil jalan lain." Setelah itu, Edward lalu pergi dari Inggris menuju Austria keesokan harinya. Ia tidak dapat berkumpul dengan Wallis Simpson hingga proses perceraiannya selesai. Beberapa bulan kemudian, adiknya yaitu Adipati York kemudian menggantikannya sebagai Raja George VI. Putri sulung George VI yaitu Putri Elizabeth menjadi pewaris sementara. Pada tanggal 12 Desember 1936, pada pertemuan aksesi di Dewan Penasihat paling terhormat yang mulia, George VI mengumumkan bahwa ia memberikan gelar kepada kakaknya sebagai Adipati Windsor. Adipati Windsor lalu menikahi Wallis Simpson, yang telah mengganti namanya menjadi Wallis Warfield. Dalam upacara pernikahan yang privat pada tanggal 3 Juni 1937 di dekat Tours, Prancis. Saat gereja Inggris menolak untuk memberikan pemberkatan, seorang pastor dari County Durham, Robert Anderson Jardine, menawarkan diri untuk memberikan pemberkatan dan akhirnya disetujui oleh Adipati Windsor. George VI melarang semua anggota keluarga kerajaan hadir di upacara tersebut sebagai bentuk penolakannya terhadap Adipati dan istri Adipati Windsor. Edward sendiri secara khusus menginginkan adik-adiknya, Adipati Gloucester dan Adipati Kent serta sepupunya, Lord Louis Mountbatten, menghadiri upacara pernikahannya. Hubungan antara Edward dan anggota keluarga kerajaan yang lainnya menegang selama beberapa dekade. Ia berasumsi bahwa ia akan kembali tinggal di Inggris setelah diasingkan setahun 2 tahun di Prancis. Raja George VI didukung oleh ibu dan istrinya mengancam akan memotong tunjangan untuk Edward jika ia kembali ke Inggris tanpa undangan. Edward pun lalu menjadi sakit hati kepada ibunya sendiri karena hal itu. Singkat waktu, di saat Perang Dunia Kedua pecah pada September 1939, Edward dan istrinya dibawa kembali ke Inggris oleh Louis Mountbatten menaiki HMS Kelly. Dan Edward, meskipun ia adalah seorang marsikal lapangan, ia dijadikan mayor jenderal yang ditempatkan untuk misi militer Britania di Prancis. Saat Jerman menginvasi bagian utara Prancis pada Mei 1940, Edward dan istrinya pergi ke selatan, awalnya ke Biarritz, lalu ke François, Spain pada bulan Juni. Pada bulan Juli, pasangan ini pindah ke Portugal di mana mereka tinggal di rumah Ricardo Espírito Santo, seorang bankir Portugal yang memiliki kontak baik kepada Inggris maupun Jerman. Pada bulan Juli itu juga, Edward ditunjuk sebagai gubernur Bahama. Edward dan istrinya meninggalkan Lisboa pada 1 Agustus menaiki kapal uap American Export Lines Steamship Excalibur yang secara khusus berbelok dari tujuan sebenarnya ke New York City sehingga mereka berdua dapat berlabuh di Bermuda pada tanggal 9. Mereka meninggalkan Bermuda menuju ke Nassau dengan menggunakan kapal uap Kanada Lady Somers pada 15 Agustus dan tiba 2 hari kemudian. Edward tidak menikmati jabatannya sebagai gubernur dan menyebut Bahama sebagai koloni Inggris untuk kalangan kelas 3. Edward akhirnya mengundurkan diri dari jabatan ini pada 16 Maret 1945. Setelah perang usai, pasangan ini kembali ke Prancis dan melewatkan sisa hidup di sana. Adipati Windsor ini tidak pernah lagi memegang peran resmi lainnya. Tunjangan bagi Edward diperoleh dari bantuan pemerintah dan perdagangan mata uang secara ilegal. Pemerintah kota Paris menyediakan sebuah rumah untuk mereka di Fort Road du Camp d'Entertainment dengan biaya sewa tertentu. Pemerintah Prancis membebaskannya dari membayar pajak penghasilan dan pasangan ini dapat membeli kebutuhan sehari-hari tanpa pajak lewat kedutaan Inggris dan komisariat militer. Pada tahun 1952, mereka membeli dan merenovasi hunian pedesaan untuk kunjungan pada akhir pekan. Properti tersebut menjadi satu-satunya properti yang mereka miliki sendiri.
Pada tahun 1951, Edward membuat sebuah memoir secara anonim berjudul A King's Story, yang mana ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap politik liberal. Royalti dari memoir tersebut ditambahkan ke dalam pendapatannya. 9 tahun kemudian, ia menulis buku A Family Album yang kurang dikenal. Isi buku tersebut kebanyakan membahas mode berpakaian di lingkungan keluarga kerajaan dari masa kekuasaan Ratu Victoria dan masa ayahnya dan seleranya sendiri. Pada Juni 1953, Edward juga tidak hadir dalam penobatan keponakannya Ratu Elizabeth II di London. Edward dan Wallis menonton prosesi tersebut lewat televisi di Paris. Edward berkata bahwa merupakan sebuah presiden yang buruk jika seorang pemangku monarki atau mantan pemangku monarki hadir dalam penobatan pemangku monarki yang lain. Keluarga kerajaan tidak pernah sepenuhnya menerima Wallis. Ratu Mary menolak menerimanya secara formal. Namun begitu, Edward beberapa kali bertemu ibunya dan saudaranya George VI. Ia menghadiri pemakaman George pada tahun 1952. Ibu Edward, yaitu Ratu Mary, tetap marah kepadanya dan pernikahannya dengan Wallis. Pada tahun 1967, mereka bergabung dengan keluarga kerajaan dalam kesempatan ulang tahun seabad Ratu Mary. Upacara kerajaan terakhir yang ia hadiri adalah pemakaman Putri Marina pada tahun 1968. Ia menolak undangan Ratu Elizabeth II untuk menghadiri pelantikan Pangeran Wales pada tahun 1969. Pada dekade 1960-an, kesehatan Adipati menurun. Pada bulan Desember 1964, Michael Edebecky mengoperasinya di Houston karena terdapat aneurisma di pembuluh darah di perutnya. Dan pada Februari 1965, Sir Stewart Duke Alder merawat retina mata kirinya yang terlepas. Pada akhir 1971, Adipati yang merupakan seorang perokok dari masa mudanya didiagnosa menderita kanker tenggorokan dan menjalani terapi kobalt. Pada 18 Mei 1972, Ratu Elizabeth II mengunjungi pasangan Windsor ini saat kunjungan kenegaraan ke Prancis. Ia berbicara kepada Adipati Windsor selama 15 menit. Namun hanya Wallis yang datang ke pesta kerajaan pada hari yang sama, karena Adipati sudah terlalu lemah. Pada 28 Mei 1972, 10 hari setelah kunjungan Ratu, Edward meninggal di rumahnya di Paris, kurang dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-78. Jasadnya kemudian dibawa kembali ke Inggris. Upacara pemakaman dilakukan di kapel tersebut pada tanggal 5 Juni di depan Ratu, keluarga kerajaan, dan istrinya Wallis, yang tinggal di Istana Buckingham selama kesempatan tersebut. Ia dimakamkan di Royal Burial Ground, di balik mausoleum Kerajaan Ratu Victoria dan Pangeran Albert di Frogmore. Padahal hingga perjanjian dengan Ratu pada tahun 1965, Adipati dan istrinya sudah merencanakan bahwa mereka akan dimakamkan di lahan pemakaman yang mereka beli di Greenmount Cemetery di Baltimore, Amerika Serikat, di mana di sana ayah Wallis dimakamkan. Istri Adipati meninggal 14 tahun kemudian setelah ia menderita demensia dan dimakamkan di samping suaminya. Dari pernikahan Edward VIII dan Wallis Simpson, mereka tidak memiliki keturunan. Begitulah akhir kisah hidup dari Raja Edward VIII yang rela turun tahta demi wanita pilihannya. Sekian pembahasan kali ini, dan jika info yang aku sampaikan kurang lengkap, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.